Sebagai orang percaya, kita sering terjebak untuk menganggap hal-hal jasmani dan prestasi-prestasi kita lah yang membuat kita lebih berharga di hadapan Tuhan dibandingkan dengan orang lain. Itulah sebabnya orang bangga sekali kalau dia memiliki banyak gelar di depan dan di belakang namanya. Apalagi kalau dia memiliki jabatan di dalam organisasi besar, baik sekuler maupun rohani. Dan biasanya dengan kondisi seperti itu, maka biasanya fasilitas hidup yang dimiliki lebih baik daripada kebanyakan orang. Kalau kita punya otak yang encer dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi, tentu tidak salah. Dan itu memang harus dimanfaatkan. Ada banyak orang yang juga bangga karena dia berhasil merintis bisnis sendiri sampai sukses. Orang yang sukses biasanya percaya diri saat menghadiri reuni sekolah. Kenapa? Karena ada yang dia banggakan di hadapan teman-temannya. Bangga dengan latar belakang dan pencapaian-pencapaiannya. Kesuksesan ini juga pernah dialami oleh Saulus. Filipi 3 ayat 4-6 berkata, Paulus berkata di sana, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Artinya secara status dia tidak bercacat. Baik dilihat dari sudut sekuler maupun agamawi saat itu. Tetapi dalam perjalanan hidupnya yang cukup sukses di mata orang, satu hari dia mengeluarkan sebuah statement yang dicatat di dalam Filipi 3 ayat 7-11 demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebagai orang percaya kita tentu berharap Tuhan memberkati kita jasmani, rohani, dan finansial. Betul? Apa tujuannya? Iya Pak, tujuannya supaya saya bisa menjadi saksi Tuhan. Kita berharap dengan mengenal Tuhan, maka keadaan kita menjadi lebih baik dalam segala hal. Dan dengan demikian orang akan tertarik, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saya sakit-sakitan, miskin, utang gak lunas-lunas, gimana mau bersaksi? Bukankah Alkitab kita disebut kitab perjanjian, isinya janji-janji Tuhan, yang pasti akan digenapi dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan motivasinya benar? 100 Anda benar. Tapi kenapa ya hal tersebut tidak dialami oleh Paulus dan rasul-rasul yang lain? Malahan khususnya Paulus dia berkata di dalam 2 Korintus 11 ayat 23-27 dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus?
Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ternyata terbalik daripada yang diharapkan sebagian besar orang, hidup Paulus setelah dia menerima Tuhan Yesus dan melayani Tuhan malah mengalami penurunan. Seperti kita baca barusan. Kalau kita berpikir bahwa itu karena dia awalnya adalah penganiaya jemaat, tidak juga. Karena rasul-rasul lain pun tidak jauh berbeda keadaannya. Tapi walaupun kondisi lahiriah Paulus menurun, dari surat-suratnya kepada jemaat di Filipi, khususnya yang kita baca, sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia menderita. Bahkan kalau kita baca di dalam Filipi 4 ayat 4-7, dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat ini menjadi semakin luar biasa kalau kita tahu bahwa Paulus menuliskan surat ini dari dalam penjara. Dan di Filipi 3 ayat 7-8 yang tadi juga kita telah baca, justru Paulus menganggap semua yang dulu dia anggap menguntungkan, sekarang dia anggap rugi dan semuanya itu sampah. Apakah Paulus sudah gila? Tentu tidak, karena dialah yang diilhami Tuhan untuk menulis lebih dari 50% kitab perjanjian baru. Lalu apa alasan Paulus membuat statement seperti itu? Di ayat 7 menjelaskan alasannya. Dikatakan karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tidak ada seorang pun yang mau melepaskan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan yang lebih rendah, bukan? Kalau Paulus belum pernah merasakan hidup enak, nyaman, dihormati orang, kaya, pinter, mungkin kita bisa bilang, Paulus belum pernah sih ngerasain. Tapi Paulus beda, dia pernah hidup dalam segala kelimpahan. Seperti yang diharapkan banyak orang. Dia bisa membandingkan keduanya. Dari mana saya tahu? Paulus sendiri yang bilang. Di kitab Filipi juga. Sehingga kita tidak mungkin salah menafsirkan maksud Paulus. Dikatakan ayat Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan kesimpulan Paulus apa? Pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Pertanyaannya, percayakah saudara dengan pernyataan Paulus? Atau lebih tepat, percayakah saudara dengan firman Tuhan yang disampaikan Paulus? Kalau saudara percaya, konsekuensinya saudara juga harus percaya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-7 tadi. Mari kita baca sekali lagi ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pak, kalau saya percaya dan setuju dengan firman Tuhan ini, apakah saya harus keluar dari kerja, berhenti sekolah, dan jadi pendeta atau rasul seperti Paulus? Di Alkitab saya tidak dikatakan demikian. Seharusnya di Alkitab saudara juga tidak. Lalu apa artinya ayat ini? Kalau kita sudah mengenal Kristus, sudah seharusnya hal-hal lahiriah seperti uang, kenyamanan, pangkat, atau jabatan tidak lagi menjadi pertimbangan utama ketika saudara mau mengambil keputusan apapun. Saya ulang, kalau kita sudah mengenal Kristus, sudah seharusnya hal-hal lahiriah seperti uang, kenyamanan, pangkat, atau jabatan tidak lagi menjadi pertimbangan utama ketika saudara mau mengambil keputusan apapun. Jadi yang harus menjadi pertimbangan utama apa? Yang menjadi pertimbangan utama adalah apakah keputusan ini akan membuat saya menjadi lebih mengenal Kristus atau tidak. Saya lebih bertumbuh atau tidak. Dalam setiap keputusan yang harus dipertimbangkan adalah alasan rohani terlebih dahulu. Kenapa? Karena Tuhan lebih peduli kepada pertumbuhan iman saudara daripada hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah gampang Tuhan penuhi. Hal-hal lahiriah gampang menyesuaikan jika syarat-syarat rohani terpenuhi. Tahun 1990, saya dan mama saya ditelepon, diminta oleh om saya, kakak mama saya, yang sudah puluhan tahun tidak pernah kontak untuk pindah dari Bogor ke Malang. Karena dia mau pindah ke Sydney. Waktu mama saya tanya sama saya cuma bilang, di sana ada gereja MDC enggak ya? Pertimbangan saya ingin bertumbuh dalam iman saya. Karena saya pernah ikut ibadah perdana MDC di Bandung dan sangat terinspirasi. Waktu itu om saya yang non-Kristen bilang, oh ada di sebelah kantor dia bilang. Saya kaget, campur happy. Kok bisa ya dia tahu ada gereja MDC? Langsung saya bilang sama mama saya, ayo mam kita pindah. Kalau saya tidak pindah, saya tidak tahu apakah hari ini saya jadi hamba Tuhan atau tidak. Pada saat saya kerja di Malang, kemudian teman saya menawarkan saya untuk pindah ke Surabaya, menggantikan tempatnya. Karena dia akan pindah ke Singapura. Awalnya saya tidak tertarik pindah. Karena pertimbangan saya, kalau saya di Surabaya nanti, saya tidak bisa lagi pelayanan. Padahal saya bertumbuh di Malang. Kemudian istri saya memberi saya masukan. Dia bilang meski saya kerja di Malang, lokasi kantor saya sama juga di luar kota. Di luar kota Malang, di Malang Selatan. Dan hari Sabtu tidak libur. Sering terjadi kerusakan di pabrik. Sehingga saya sering dipanggil mendadak atau lembur. Setelah dibanding-bandingkan, apalagi Malang Surabaya tidak jauh juga. Selain hari Sabtu saya libur, cuti yang saya dapat juga banyak. Saya dapat cuti 2 bulan setahun. Dan faktanya memang tidak pernah habis saya pakai. Terlalu banyak. Kemudian jarang ada kerusakan di pabrik. Fasilitas jauh lebih baik. Akhirnya saya putuskan pindah kerja di Surabaya. Dan memang benar, saya bisa pelayanan bahkan membantu perintisan-perintisan di Jember, Kediri, di Tulung Agung. Jadi pertimbangan saya bukan menambah income saya, tetapi apakah saya bisa melayani Tuhan dan bertumbuh dan berbuah. Keputusan yang diambil dengan alasan rohani karena mempertimbangkan soal-soal iman tidak akan salah. Karena Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari Filipi pasal yang ketiga. Dan pelajaran itulah yang ditanamkan gereja MDC Malang dalam diri saya. Menjadi Kristen yang militan.
Sesuai dengan arti huruf pertama dari nama gereja kita MDC. Militan, disiplin, dan capable. Saya diajarkan untuk hidup untuk Tuhan. Bukan hidup untuk diri sendiri. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Waktu saya ditawari untuk pindah ke Palembang. Keputusan saya bukan didasari lebih enak di Palembang. Tidak sama sekali. Tapi atas dasar meresponi panggilan Tuhan untuk melayani adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Saya tahu tidak gampang, saya tahu berat, dan hampir-hampir saya tidak kuat. Tapi karena Tuhan tidak pernah memberikan beban yang lebih berat daripada yang saya dapat tanggung, saya bisa tetap berada di Palembang sampai hari ini. Saudaraku, setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang mengharuskan kita mengambil keputusan-keputusan. Saya encourage saudara untuk mengikuti nasihat firman Tuhan hari ini. Berdoa dan ubah cara berpikir kita. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang rohani, dari sudut pandang Alkitab. Lalu ambil keputusan. Dan saudara akan melihat rencana Tuhan yang besar itu terjadi dalam hidupmu. Beberapa contoh buat saudara. Misalnya saudara sedang cari pekerjaan. Dapat pekerjaan yang harus masuk hari Minggu. Kerja sampai malam. Gajinya besar. Di satu sisi saudara butuh uang. Tapi saudara jadi tidak punya waktu beribadah. Ambil keputusan untuk menolak. Dan katakan Tuhan akan beri aku pekerjaan yang lebih baik. Di mana aku bisa beribadah. Saudara ada acara rohani. Cell group, kesan, kelas pemuritan. Tiba-tiba ditelepon teman. Untuk ditraktir makan atau nonton. Kalau dulu saudara langsung batalkan acara rohaninya, sekarang coba jadi Kristen yang militan. Bilang sama teman saudara, ayo kamu ikut kesan. Kita nontonnya besok. Kalau dia nggak mau, tolak baik-baik. Saya percaya itu akan menjadi sebuah kesaksian yang sangat baik buat teman saudara. Saudara ada latihan atau persiapan untuk pelayanan hari Minggu. Tapi teman saudara undang untuk hadir di hari ulang tahunnya. Makan-makan di resto. Saudara kasih selamat hari ulang tahun. Sampaikan permohonan maaf. Karena saudara harus latihan dan persiapan untuk pelayanan hari Minggu. Saya percaya Tuhan yang melihat akan memberikan tanggung jawab pelayanan yang lebih besar kepada saudara. Banyak orang ke gereja. Kalau ada waktu. Coba pas ibadah. Ada tawaran lain yang enak. Apa pilihan saudara? Saudara bisa menilai saudara ini Kristen militan atau Kristen angin-anginan. Saudara mau pindah ke luar kota atau ke luar negeri. Pastikan dulu di sana iman saudara bisa bertumbuh. Baru ambil keputusan. Ikan-ikan tertentu tidak bisa hidup di semua jenis air. Kalau saudara beli ikan koi, lalu saudara langsung masukkan ke dalam sebuah kolam ikan, walaupun di kolam itu sudah banyak ikan koinya, info yang saya terima dari teman saya yang suka pelihara ikan koi, maka tidak lama ikan koi yang baru itu akan mati. Seperti apel, tidak cocok hidup di daerah yang panas, tapi dapat hidup baik di daerah yang dingin. Demikian pula orang Kristen, imannya tidak bisa bertumbuh baik dan hidup di sembarang gereja. Hanya orang Kristen yang sudah betul-betul dewasa yang bisa survive ditempatkan di mana saja. Waktu saya masih bekerja di Malang, belum menikah. Pada hari-hari tertentu pulang kerja, saya biasanya tidak langsung pulang ke rumah. Tetapi ke kantor gereja. Pinjam kamar seorang teman full timer untuk berdoa sendirian. Sebelum saya keluar dan ngumpul sama teman-teman yang memang tiap hari ngumpul di kantor gereja. Waktu itu saya sedang berdoa untuk seorang pasangan hidup. Dan sudah ada rasa sama istri saya sekarang. Cuma belum berani ngomong. Seringkali saya dengar suaranya. Dan tergoda untuk cepat-cepat amin dan keluar dari kamar. Tapi saya tekan perasaan itu. Karena saya mau mengutamakan Tuhan. Beberapa kali saya gak konsen karena dengar dia ngobrol-ngobrol dengan teman laki-laki lain. Dan pergi dengan laki-laki lain. Teman gereja juga. Wah, kecewa deh saya. Apa dia gak kepingin ketemu saya?
Dia pasti tahu saya ada di kamar karena mobil saya ada di depan. Tapi karena saya mengutamakan Tuhan, dia jadi itu sama saya, bukan dengan laki-laki lain. Berani mencoba? Ada upah bagi orang yang militan, yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara mau bisnis? Coba ikuti firman Tuhan. Jangan curang. Sebaliknya saudara, jujur, cerdik, dan tulus. Pasti Tuhan berkati dengan berkat supranatural. Saudara ingin sesuatu, pas ada diskon besar, tapi jatah untuk hal tersebut nggak ada. Yang ada uang persepuluhan. Gimana? Pakai uang persepuluhan dulu atau gimana? Saudara yang jawab sendiri. Kalau saudara mengutamakan ketaatan kepada firman Tuhan lebih daripada keinginan pribadi, maka Alkitab yang ngomong semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana kalau saya sudah mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, tetapi apa yang dijanjikan itu tidak terjadi? Itulah yang terjadi sama Paulus. Walaupun dia tidak atau belum mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan, dia tetap percaya, tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur. Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Orang Kristen yang militan tidak berubah walaupun situasi dan kondisi sekelilingnya tidak kondusif. Saya ulang, orang Kristen yang militan tidak berubah walaupun situasi dan kondisi sekelilingnya tidak kondusif. Dia seperti garam yang mengubah rasa di sekelilingnya. Orang Kristen yang militan justru semakin menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan ketika ada dalam posisi yang terjepit. Tidak cengeng, tidak marah kepada Tuhan. Karena percaya penuh kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi. Tetapi semuanya itu harus membuat dia semakin melekat kepada Tuhan. Kalau dia dapatkan janji-janji Tuhan, membuat dia bersyukur dan semakin cinta Tuhan. Kalau dia tidak dapatkan janji-janji Tuhan, membuat dia semakin mendekat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Orang Kristen yang militan, soal ibadah, gak perlu tunggu diajak teman, gak lagi didorong-dorong. Kesenangan atau keuntungan pribadi tidak lagi jadi prioritas. Tapi bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan dalam pendidikan, atau karir kita, bisnis kita, keluarga kita. Menjadi Kristen yang militan, seperti yang saya sampaikan di atas, tidak tergantung situasi yang baik, tapi dalam kondisi yang terjelek pun, tidak membuat iman kita luntur. Kita bukan Kristen yang musiman. Kalau banyak acara baru semangat. Bukan. Saya percaya orang Kristen yang militan, gaya hidupnya, prinsip-prinsipnya menarik perhatian orang yang belum mengenal Tuhan. Saya rindu setiap saudara belajar dari Paulus di dalam pengenalannya kepada Tuhan Yesus, serta mengalami kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan Paulus berkata, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman yang kami dengar hari ini untuk kami semua yang menyaksikan program ini. Kami bukan menjadi orang Kristen yang cengeng. Kami tidak mau jadi orang Kristen kacangan. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang angin-anginan. Kami mau jadi orang Kristen yang militan. Yang rela mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk menggenapi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan program ini. Supaya hidup mereka diubah menjadi Kristen-Kristen yang militan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.